Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabihi At-Taqriratu As-Sadidatu hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 40 ya. Halaman 40 baris pertama di atas nomor 3. Bagaimanakah contoh air yang mencapai ratusan kula, akan tetapi hukumnya najis, padahal tidak ada perubahan sama sekali pada sifat-sifatnya. Jawab. Contohnya adalah air mengalir di tempat aliran yang terdapat najis yang terhenti, dan ukuran setiap alirannya kurang dari 2 kula, maka semua aliran air ini adalah najis meski tidak berubah selama masih berada di tempat alirannya, meski mencapai ratusan atau ribuan kula. Jika telah terkumpul dalam satu tempat dan ukurannya mencapai 2 kula, maka kita hukumi suci dan mensucikan. Bagaimana contohnya? Di daerah Puncak Bogor, begitu juga di daerah Batu Malang, atau di tempat yang banyak, atau di daerah yang ada gunungnya, puncaknya, itu biasanya ada air yang mengalir dari perbukitan itu. Seperti contohnya di Puncak Bogor. Di sana banyak villa-villa, rumah-rumah orang itu banyak. Jadi di samping rumah orang itu ada paret. Tapi paret itu bukan air pembuangan. Kalau kita kan seperti kamu ini di depan asrama itu kan ada paret, tapi air pembuangan, ada najisnya. Nah, lain kayak di Puncak Bogor itu, Abuya pernah tinggal di sana. Di samping rumah orang atau di depan rumah penduduk di sana, rumah penduduk sana, itu ada paret. Tapi air paret itu adalah air dari gunung. Air dari gunung, dari puncak gunung. Orang-orang yang mempunyai pekarangan luas atau mereka punya tanah luas, mereka itu membuat kolam ikan di pekarangan rumah atau di belakang rumah itu membuat kolam
Kolam ikan. Ikan yang sering diternakan orang di sana adalah ikan emas sama ikan nila, karena orang Bogor, orang Jawa Barat itu suka makan ikan mas, ya, ikan mas atau ikan nila. Nah kemudian air yang dari paret tadi, yang dari pegunungan itu dialirkan ke dalam bak atau di dalam kolam ikan. Kemudian di ujungnya lagi ada pembuangan air. Jadi air yang ada di dalam kolam itu selalu berganti, sehingga ikan yang diternakan di sana itu ikannya gemuk, ikannya sehat, dagingnya itu lebih gurih daripada di tempat lain. Nah begitu juga di daerah Martapura itu ada irigasi lah bahasa kitanya itu ya. Kalau ke Sekumpul itu kita ngelewatin semacam sungai, sebenarnya bukan sungai tapi air irigasi. Nah itu kalau ada orang punya rumah di sekitar irigasi itu dan mempunyai halaman atau tanah yang luas, mereka membuat kolam ikan, ya, kolam ikan. Air dari irigasi itu nanti dialirkan ke dalam kolam ikan. Nah di sana orang banyak beternak ikan nila atau ikan patin, jarang ikan mas, karena orang kita di Kalimantan ini agak jarang makan ikan mas. Tapi kalau orang di Jawa suka makan ikan mas atau ikan gurami. Nah, tapi ada juga orang beternak ikan itu, ikannya itu bukan di dalam kolam yang airnya mengalir. Kalau tadi yang kayak Abu ceritakan di Bogor atau di Martapura Sekumpul itu airnya keluar masuk. Jadi air yang dari irigasi atau yang di Jawa Barat tadi, air dari puncak itu dimasukkan ke dalam kolam ikan. Kemudian nanti di ujung kolam itu ada dikasih lubang atau semacamnya supaya airnya keluar. Kemudian dikasih jaring atau dikasih apa begitu supaya ikannya tidak ikut keluar. Jadi sirkulasi air itu selalu berganti-ganti. Ikan yang seperti ini kalau dia besar, dagingnya lebih gurih, lebih enak daripada orang beternak ikan nila atau apalah di dalam kolam yang airnya itu tidak mengalir. Nah, kita di sini daerah sini ya, daerah kita ini Balikpapan atau Ambarawa ini ada orang yang membuat kolam ikan itu dari terpal saja. Dari terpal kemudian dimasukkan airnya tidak silih berganti, airnya cuma tergenang begitu sampai airnya berwarna hijau dan sebagainya. Terkadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali baru diganti. Bukan diganti, ditambahin saja terkadang. Nah ikan yang berada di kolam air yang airnya itu tergenang, itu rasa dagingnya itu tidak senikmat dengan ikan yang di dalam kolam airnya yang selalu berganti. Nah itu. Makanya Abuya kalau beli ikan nila di Balikpapan tuh ya, kalau ikan nila itu berasal dari Tenggarong itu dagingnya enak. Tapi ada ikan nila yang berasal dari Banjar. Ada sebagian di Banjar itu dia bikin peternakan ikan nila itu airnya tidak mengalir alias tergenang. Nah kalau yang di Tenggarong itu daging ikan nilanya lebih gurih daripada yang dari Banjar, katanya seperti itu. Dan Abuya rasakan memang seperti itu. Kenapa kata Abuya berbeda?
rasanya. Ternyata yang dari Banjar ini dia beternak ikan itu airnya tergenang. Nah kalau di Tenggarong itu dia, kalau kamu ke Tenggarong jalan tuh ya, di pinggir jalan tuh kita ngelihat ada semacam apa namanya itu ya, keramba atau apa istilahnya itu ya. Nah itu terbuat ada yang dari uli, dari mana, kemudian ditaruh kayak jaring di dalamnya. Ikan nila itu diternakan dari situ, di dalam Sungai Mahakam. Tapi bukan di sungai, di tengahnya, di pinggiran Sungai Mahakam itu kita lihat tuh ada, lihat begitu. Nah jadi air itu selalu berjalan, air Sungai Mahakam itu, sehingga ikan nila yang di dalam keramba lah bahasa kitanya, atau dalam kurungan itu lebih cepat gemuk daripada yang kolam ikannya airnya tergenang. Nah itu dulu ya. Nah lalu apa kaitannya dengan kitab yang bahas tadi, yang kita bahas nomor 3 tadi? Nah sebenarnya bukan ikannya yang kita bahas adalah airnya. Baik, perhatikan betul-betul ya. Kita kembali ke awal tadi cerita seperti di Bogor. Jadi di Bogor itu, atau di puncak seperti di Batu di Malang ya, Batu itu bukan Batu itu nama daerah ya, Batu Kota Malang. Di Batu itu banyak tempat rekreasi, ada apa namanya, tempat apa tuh, Jurassic Park atau apa namanya, ada museum angkot, ada macam-macam lah, banyak tempat rekreasi. Nah seperti yang Abu ceritakan tadi, di samping rumah orang itu biasanya ada paret, tapi paret itu bukan paret pembuangan seperti halnya kita di Balikpapan atau di Ambulan, bukan itu. Di sana airnya berasal dari gunung. Paretnya nggak besar, ukurannya kecil saja ya, seukuran paret pada umumnya. Anggaplah segini. Airnya juga nggak dalam, paling-paling ya 40 cm lah kedalaman air paret itu. Tapi air ini mengalir terus, mengalir. Kenapa? Karena dia berasal dari puncak gunung. Ya, umpama nih air paret begitu nih ya. Tapi umpama air bersih. Nah, jikalau, perhatikan, kita ambil poinnya. Jikalau umpama di hulunya sini, ini hulu, ini hilir. Tahu hulu hilir enggak? Kalau hulu itu adalah air yang mengalir dari depan. Kalau hilir, air yang mengalir ke belakang. Itu namanya hilir. Air ini mengalir, tapi di sini ada najis tertahan. Umpama ada tikus mati. Ini paret ya, jalan dari sini. Paretnya ini ada tikus mati di sini nih. Tapi tikusnya tidak mengalir, tertahan di paret itu. Maka setiap air yang melewati tikus mati ini, lewat sini kan ya, ngalir dia. Semua air yang melewati tikus ini, kata ulama kita, semua air itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Ini tikus yang lewat tikus ini najis. Tapi yang sebelum tikus airnya suci, mensucikan. Yang lewat tikus ini semuanya najis, walaupun sampai berkilo-kilometer ya. Tapi kalau tikusnya ini diangkat, dibuang, airnya kembali menjadi suci, mensucikan. Nah yang kita bahas ini, tikus ini tertahan, najisnya tertahan. Apa yang terjadi? Maka air yang melewati tikus ini semuanya hukumnya adalah najis, sepanjangan itu. Kecuali kalau seandainya ada tempat penampungan, seperti yang Abu yang tadi ceritakan, ada orang di depan rumahnya atau di belakang rumahnya bikin kolam. Air yang lewat parit ini masuk ke dalam kolam besar. Kolam itu umpama bisa menampung air 2 kulah atau lebih. Ketika air itu sudah masuk ke dalam kolam yang bisa menampung air 2 kulah atau lebih, maka air yang dalam kolam ini menjadi suci, mensucikan. Walaupun tadi air tadi ngelewati tikus mati tadi.
nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah tertampung dalam bak besar. Tapi kalau tidak ada tampungan, terus jalan air ini di paret tadi, walaupun dia sampai ke Samarinda, semuanya air ini hukumnya najis. Mudah dipaham kira-kira? Dulu Abuya tinggal di Cisarua, Bogor. Tahun berapa itu ya? Tahun 99 mungkin Abuya di situ. 99 sampai tahun 2000. 6 bulan waktu itu Abuya masih bujangan tinggal di Bogor sana. Jadi ada Abuya mendatangi salah satu pesantren di sana, diajak jalan-jalan ke sana. Ternyata pesantrennya itu di dalamnya ada kolam renang. Airnya dari mana? Airnya adalah air dari paret tadi itu. Air paret dimasukkan ke dalam kolam renang tadi. Bukan air paret pembuangan, tapi air paret yang berasal dari puncak gunung. Berenang situ Abuya sendirian. Tapi airnya agak keruh karena kan belum dibersihkan air tadi. Itu. Enaknya di situ kalau di puncak itu udah pernah kekurangan air. Airnya alami. Ada juga pernah Abuya ke Malang Batu tahun berapa Abuya lupa ya. Mungkin tahun 2012 atau 2000 berapa dulu tuh Abuya. Atau 2011 atau 2010 lupa Abuya. Ke Malang Batu sama rombongan, kemudian Abuya mampir di satu masjid mau sholat. Nah sebelum sholat masuk WC. Di depan WC itu ada genangan air, kolam genangan air. Abuya kira cuma cetek saja, tahu cetek? Abuya kira dangkal. Ternyata pas Abuya masuk ke dalam air tadi itu hampir 1 lutut dalamnya air tadi. Bersih, jernih, sejuk. Kata Abuya, dari mana ini air? Ternyata air ini dari puncak gunung. Bersih sekali. Namun kalau pesantren kita itu ada yang begitu, sudah berenangan terus tuh. Apalagi si Akram kayak Ikram nih. Jadi udah deal di situ, berenang. Ya, airnya enak di puncak sana. Makanya kalau Abuya jalan ke puncak enaknya, coba seandainya sungai ini ada di Amburawang begitu. Abuya senang kalau rekreasi ke puncak daripada ke pantai. Pantai Abuya nggak tapi suka. Abuya suka ke puncak, ke gunung begitu, yang sejuk-sejuk. Paham ya? Nah jadi seperti itu tuh. Tapi kalau tikus bangkai tadi mengalir di paret tadi, ya tadi sudah. Air yang melewati tikus tadi hukumnya najis, tapi air yang sebelum tikus tadi hukumnya suci. Terus mengalir dia. Udah dipaham kira-kira? Nah bagaimana Abuya kalau di Sungai Mahakam? Sungai Mahakam. Siapa yang tinggal di Samarinda? Ada. Sungai Mahakam. Pas wudu begitu atau mandi tiba-tiba Mas Batangan lewat. Tahu Mas Batangan? Mas Batangan Lembek lewat. Gimana hukum air tadi? Nah, perhatikan ini. Ini hulu, ini hilir. Ya, tiba-tiba ada Mas Batangan. Kalau seandainya radiusnya itu dekat kepada Mas tadi, Mas Batangan tadi yang lembek tadi, kurang daripada 60 cm, maka yang mendekati daripada Mas Batangan tadi airnya menjadi najis. Tapi yang dihilir, ini umpama hulu ini hilir ya, ini hulu ini hilir. Yang di sini najis, yang di belakang najis, di samping sana najis. Tapi kalau yang di hulu sini tidak najis. Ini contoh nih ya, Buya terangkan. Dengarkan ini, perhatikan supaya kamu paham. Ini hulu, ini hilir. Nih, Mas Batangannya lewat di sini. Nah, yang di sini najis nih.
Yang di sini najis, yang di sini najis. Tapi jaraknya berapa tadi? Kurang lebih 60 cm. Jadi kalau seandainya emas batangan di sini, kamu wudu di sini nih, nggak sah wudunya. Kenapa? Karena jaraknya kurang daripada 60 cm. Tapi kalau seandainya emas batangannya di sini, kamu wudu di sini, dia mau dekat sama kamu, kamu usir dulu. Dia menjauh, wudu di sini. Najis atau tidak? Tidak najis. Nah, sekarang di sini emas batangannya mengalir dari hulu ke hilir, sini, lewat dia di depan kamu sini. Kamu wudu di sini. Di sini kumur-kumur lagi. Ya. Nah, di sini lewatnya. Najis enggak yang di sini nih? Najis atau tidak? Tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena dia mengalirnya ke hilir. Nih. Yang di sini tidak najis. Nah, yang di belakang sini tidak najis, yang samping kanan, kiri, sama di depan sini najis. Tapi yang di sini tidak najis. Paham kira-kira? Nah, termasuk di bawah, ya, ikram nyelam, bukan tenggelam, ya, nyelam kalau tenggelam. Nyelam, lewat pas nyelam begitu, lewat emas batangan di atasnya ikram. Oh, lewat sini. Ini antara emas batangan dengan kepala apabila kurang daripada 60 cm, segini lewatnya. Begitu. Najis nih. Tapi kalau dia lewatnya dalam, segini lewat. Oh, kita di sini di bawah sini. Kan lebih nih. Enggak apa-apa. Paham kira-kira? Nah, jadi diusir gini dulu. Hati. Siapa yang pernah mandi di Sungai Mahakam? Belum pernah. Buya berapa kali mandi di Sungai Mahakam? Ada yang putri? Ya. Nah, tapi kalau airnya banyak, seperti kolam renang begitu. Kolam renang. Kolam renang kan dia tergenang, tidak mengalir. Tiba-tiba di kolam renang itu ada najis, umpama bangkai tikus mati terapung. Bangkai tikus mati. Maka kalau sekelilingan, radius sekelilingan ini kalau kurang daripada 60 cm hukumnya najis, termasuk yang di dalam. Tapi kalau diangkat najisnya tadi, maka kembali suci. Ini kalau najisnya najis padat, tahu padat? Nah, tapi kalau najisnya cair, ikram berenang begitu di tempatnya Nabil. Tiba-tiba si ikram berdiam gitu, tiba-tiba menggeridik si ikram tadi. Tiba-tiba menggeridik begini. Berarti ada sesuatu, air panas keluar itu. Kapan berenang lagi tempat Nabil ini? Masih ada kolamnya renang Nabil. Nah, ikram begitu ini. Mencurigakan, berarti ada air panas keluar dari badannya si ikram tadi. Nah, lalu diaduk begini airnya, bruk. Air kolam renangnya banyak. Najis enggak? Enggak najis. Asalkan tidak berubah air kolam tadi. Paham kira-kira? Wallahu a'lam. Disambung lagi. Ta'limul muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Halaman 31. Wasyaikhu al-imamu al-ajallu syamsul a'immah al-halwaniyu
qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bihadithatin waqa'at wa qad zarathu talamiduhu ghaira Syekhil Imami Al-Qadi Abi Bakrin Az-Zarnaji faqala lahu hina laqiyahu limadha lam tazurni faqala kuntu mashghulan bi khidmatil walidati qala turzaqul umra wala turzaqu raunaqad darsi wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura wa lam yantazim lahu darsu. Pada suatu hari Al-Imam yang mulia matahari umat Al-Imam Halwani pergi dari Bukhara. Bukhara di daerah mana? Rusia. Apakah sekarang masuk Rusia atau tidak ya? Bukhari. Dulu wallah alam benar atau tidak ceritanya, Abu yang lihat di media sosial saja. Dulu makamnya Al-Imam Bukhari itu hilang dan ditemukan orang, karena Rusia dulu kan namanya Uni Soviet. Itu tidak ada, hilang makamnya Imam Bukhari. Lalu Presiden Soekarno berkunjung ke Uni Soviet, sekarang jadi Rusia. Ketika Presiden Soekarno ingin ke Rusia sekarang, zaman dulu Uni Soviet, Soekarno bilang sama presidennya, kalau tidak salah zaman dulu namanya Mikhail Gorbachev. Ya, Mikhail Gorbachev kalau zamannya, kalau nggak salah zaman dulu. Atau bukan itu, Abu lupa sih ya. Mungkin sebelum itu. Pokoknya Soekarno mau datang ke sana, Presiden Soekarno. Kata Presiden Soekarno, saya mau berkunjung ke sana, tapi syaratnya satu. Apa itu? Carikan makamnya Al-Imam Bukhari. Presiden yang Soviet pada saat itu bingung, siapa Bukhari itu? Imam Bukhari. Siapa ini Imam Bukhari itu? Kalau nggak ketemu, saya nggak mau ke sana, kata Presiden Soekarno. Akhirnya Presiden Soviet waktu itu memerintahkan kepada seluruh pasukannya mencari makam Imam Bukhari. Cari, ternyata makamnya tidak terurus karena kondisi perang. Lalu dibersihkan makam Imam Bukhari, dirapikan dan seterusnya. Setelah itu baru dilaporkan kepada Presiden Soekarno. Nah, setelah itu baru Presiden Soekarno datang ke Uni Soviet, Rusia sekarang. Kata Presiden Soekarno, ini ulama besar di dalam agama Islam, masyarakat Islam. Kalau seandainya orang Uni Soviet Rusia tidak mau mengurus ini kuburan, izinkan kami untuk mengangkat jasadnya Imam Bukhari, kita pindah ke Indonesia. Akhirnya presidennya membaikin kuburan tersebut, dan sampai sekarang itu kuburannya ada daerah Bukhara, Rusia, ataukah sekarang masuk
Uzbekistan atau di mana, wallah alam. Cuman itu adalah daerah Rusia. Rusia itu besar ya, besar, termasuk Ukraina yang sekarang perang itu sebelumnya itu adalah negara Rusia. Nah dulu namanya Uni Soviet. Uni Soviet. Sekarang nggak ada Uni Soviet, sudah terpecah-pecah. Akhirnya menjadi macam-macam. Ada Rusia, ada Ukraina, ada ya Antan tuh ya, banyak tuh. Uzbekistan, Kazakhstan itu pecahan semuanya. Bosnia apa semuanya itu semuanya berasal dari Uni Soviet zaman dulu. Nah itu. Kita ulangin. Pada suatu hari, Al-Imam Halwani pergi dari Bukhara. Ini keluar dari Bukhara, bermukim di sebuah desa selama beberapa hari. Karena ada satu masalah yang beliau hadapi. Kemudian semua muridnya menjenguk beliau. Jadi kan Imam Al-Halwani ini ulama besar, punya murid banyak. Ketika beliau keluar dari Bukhara, dari tempat beliau menuju satu desa, di situ banyak muridnya. Murid-murid beliau berkunjung kepada Imam Halwani. Dan memang sepatutnya begitu, kalau ada guru datang di satu daerah, ada muridnya di situ, murid mesti mengunjungi gurunya, menghormati gurunya tadi. Kecuali yang bernama Abu Bakar. Jadi banyak murid beliau semuanya berkunjung untuk menengok atau menziarahi Al-Imam Halwani. Kecuali ada satu orang yang tidak mau berkunjung. Siapa itu? Namanya Al-Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji. Lalu ketika bertemu Abu Bakar, beliau bertanya. Nah, jadi waktu berkunjung murid-muridnya Abu Bakar ini, Al-Imam Abu Bakar, Qadhi Abu Bakar tidak berkunjung. Nah, tapi akhirnya ketemu juga. Al-Imam Halwani, Imam Al-Halwani bertanya kepada Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji. Apa yang ditanyakan? Wahai Abu Bakar, mengapa kamu tidak ikut menjengukku? Dia menjawab. Siapa yang menjawab? Abu Bakar Al-Zarnaji. Maaf guru, saya sibuk melayani ibuku. Jadi beliau punya ibu, waktu itu nggak sempat mengunjungi gurunya. Itulah yang menyebabkan Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zarnaji tidak sempat mengunjungi gurunya. Lalu beliau berkata, siapa yang berkata ini? Al-Imam Halwani. Semoga engkau diberi panjang umur, tetapi kamu tidak akan diberi ketenangan dalam mengaji. Kenyataannya, kata-kata guru tersebut betul-betul terjadi. Abu Bakar tinggal di desa sepanjang waktunya. Nah, jadi yang dimaksud di sini, orang tua kita itu kita wajib hormati. Guru kita juga wajib kita hormati. Dan jadi Imam Halwani ini ibarat kata itu merasa tidak dihargai oleh muridnya. Bukan berarti beliau tidak menghormati ibundanya Abu Bakar. Padahal kan sebentar, izin dulu sebentar mau jenguk gurunya baru kembali enggak apa-apa. Tapi tidak dilakukan, sehingga perkataan Imam Al-Halwani, umurmu panjang,
tapi kau tidak bisa sibuk di dalam belajar, ya, mengajar. Tidak diberikan ketenangan dalam mengaji, belajar. Nah, kenapa? Karena yang tadi kurang menghormati kepada gurunya. Tapi beliau orang alim juga, ya. Nah, beliau rasakan itu satu sedikit kesalahan yang bisa menyinggung guru, itu bahaya. Nah, ya. Para ulama kita mengatakan orang tua itu ada 3. Yang pertama, orang tua biologis kita, orang tua kandung kita. Yang kedua adalah mertua. Nanti kamu menikah, orang tua pasangan itu disebut namanya mertua. Itu orang tuamu juga. Yang ketiga adalah guru. Nah, kata ulama, di antara yang 3 ini, guru, orang tua, sama mertua, yang mana yang paling mulia? Para ulama kita mengatakan yang paling mulia adalah guru. Kenapa? Karena kalau orang tua itu hanya mengajarkan soal kehidupan, artinya ya makan, minum, begitu aja, memberikan nafkah zahir. Tapi kalau guru memberikan nafkah batin. Sehingga kata ulama, kalau seandainya ada orang durhaka kepada orang tua, ya memang durhaka. Tapi kalau orang tuanya memaafkan, insya Allah masih ada jalan untuk bertobat. Artinya jalan untuk baik itu ada. Dan memang seorang orang tua itu nggak mungkin tega dengan anaknya. Pada umumnya orang tua yang baik, bagaimanapun kelakuan anaknya, tidak ridha orang tua itu kalau anaknya itu tersakiti. Cuman biasanya orang tua itu hanya memikirkan masalah yang di dunia saja. Tapi kalau guru memberikan nafkah bukan nafkah zahir, tapi nafkah batin, yakni ketenangan hati, ilmu, akhlak diajarkan. Yang itu mungkin orang tua tidak bisa mengajarkannya. Sehingga kata ulama, kalau engkau menghormati orang tuamu, maka engkau lebih menghormati guru. Tapi guru yang baik, pasti dia akan menyuruh kepada muridnya untuk menghormati kepada orang tuanya. Sehingga guru yang baik mengatakan, kalau kamu punya orang tua dan ada aku di situ, maka guru akan mengatakan, salamlah atau berjabat tanganlah kau dulu dengan orang tuamu, baru kepadaku. Itu guru yang baik. Tapi orang tua yang baik pasti dia akan mengatakan, patuhilah gurumu, ucapan gurumu, hormatilah gurumu, lebih utama daripada aku. Biasanya orang tua seperti itu. Itu orang tua baik. Kalau ada orang tua mengajarkan, hormati gurumu, sayangi gurumu, taati gurumu, apa yang dikatakan gurumu ikuti. Itu orang tua baik. Tapi kalau ada orang tua benci dengan guru muridnya, guru anaknya, berarti kacau itu orang tua. Nah, jadi orang guru yang baik pasti dia menyuruh muridnya untuk memuliakan orang tuanya ketimbang dirinya. Orang tua yang baik juga begitu. Dia menyuruh kepada anaknya untuk lebih mentaati dan mendengarkan ucapan gurunya ketimbang dirinya. Jadi saling menyuruh anak tadi kepada yang lain ketimbang dirinya. Nah, tapi kalau seandainya ada seorang guru berkata, kamu lebih harus taati aku. Kalau ada ucapan orang tuamu, ingkari orang tuamu. Harus taat kepada guru. Nah, berarti guru itu kacau. Dan itu doktrinnya sangat kuat. Dan itulah yang terjadi di sebagian pemahaman, ya kayak kaum teroris begitu. Sampai dia berani melawan orang tuanya untuk memenangkan atau mengikuti perkataan gurunya.
Sampai seperti itu tuh. Nah, yang seperti itu bahaya sekali doktrinnya. Ada paham seperti itu. Ini benar. Jadi kalau orang tuamu salah, maka tinggalkan orang tuamu. Sehingga apa? Ketika masuk paham itu, anak ini apa? Tidak lagi menghormati orang tuanya, ibunya. Yang dia hormati adalah gurunya, dan ternyata gurunya kacau. Nah begitu juga orang tua. Kalau ada orang tua, kamu harus hormati aku. Ucapan orang tua harus didengari daripada perkataan gurumu. Yang seperti itu juga berbahaya. Ini kalau seandainya tidak mengerti masalah. Nah jadi kalau ada guru yang baik, guru yang benar, pasti guru itu akan menyuruh anak muridnya itu untuk lebih menghormati kepada orang tuanya daripada dirinya. Pasti itu. Walaupun ibarat kata tadi apa ya, ulama mengatakan lebih mulia guru daripada orang tua. Tapi kata guru yang baik tidak mau. Hormati orang tuamu dulu. Berjabat tanganlah engkau, ciumlah tangan orang tuamu lebih dahulu ketimbang gurumu. Itu guru yang baik kalau ada berkata demikian. Benar tuh guru ajarannya. Begitu juga orang tua yang benar, yang mengerti tentang adab, dia pasti akan menyuruh anaknya, nak, kamu lebih taati ucapan gurumu. Apa yang dikatakan gurumu, ikutin dia. Jangan ikutin perkataan mama bapak ini. Gurumu saja. Kalau gurumu menyuruh belajar, belajar. Kalau gurumu menyuruh jangan keluar dari pesantren, jangan keluar dari pesantren. Itu guru yang benar, orang tua yang benar. Makanya ada orang tua ya, seperti Habib Abuya Hasan Bahrun. Itu beliau punya anak ya, Habib Segaf dan lain sebagainya, itu belajar waktu itu di Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Waktu itu Abuya Habib Hasan Bahrun meminta kepada salah satu anaknya untuk pulang supaya meneruskan mengajar di Darul Lughah. Tapi tidak serta-merta nyuruh anaknya pulang, ayo pulang, berhenti dari situ. Ini Abuya Habib Hasan Bahrun mengerti adab. Minta izin dulu kepada gurunya. Guru, bolehkah anak saya ini dibawa pulang? Kata Syekh Muhammad Al-Waliki, belum boleh. Belum boleh. Ketika belum boleh pulang, ya sudah, baik. Itu orang tua baik. Itu yang benar. Tapi ada orang tua kacau. Anaknya belum selesai, paksa keluar dari situ, dipaksain keluar, belajar, tempat pindah lagi, pindah. Ini orang tua kacau itu. Dan adab orang tua kepada gurunya yang tidak baik tadi itu akan merugikan anaknya sendiri. Akan merugikan anaknya sendiri. Makanya Abuya sering bilang harus mesti keduanya baik. Orang tuanya baik terhadap gurunya, guru anaknya, dan anaknya mesti wajib hormat kepada gurunya. Kalau dua-duanya baik, orang tuanya baik, anaknya baik, hormat kepada gurunya, jadi itu anak. Tapi kalau orang tuanya yang baik, anaknya kacau, atau anaknya baik, orang tuanya kacau, gagal. Nah, seperti itu tuh. Ya, modal tuh. Ingatin pesan Abuya itu. Makanya Abuya sering menasihati juga kepada orang tua kalian. Ayo datang majelis, jangan kesana kemari. Nah, dapat beasiswa syaratnya apa? Anaknya baik. Apa syarat kata Abuya? Anaknya baik. Nah mesti pintar, baik, akhlaknya baik. Yang kedua, orang tuanya rajin majelis taklim bulanan. Tapi kalau kacau salah satunya, tidak Abuya rekomendasikan untuk dapat beasiswa. Kenapa? Itu rahasianya di situ. Nah, jadi hati-hati di dalam masalah itu. Jangan menyakiti guru, nyakiti perkataan, ngejek guru, nyakiti guru. I'tirad atau i'tirad di dalam hati ini, nah, ada merasa tidak senang dengan guru, itu menunjukkan anak itu gagal. Apalagi sampai mengejek gurunya dengan ucapan, membangkang gurunya, wah itu betul-betul gagal. Hati-hati aja. Jadi penting sama guru itu penting.
Terkadang guru itu ngajar dia aneh. Seperti Abu yang ceritakan tuh, Abu Yasarwani Abdan, guru Bangil mengajar kepada Abu Yasarwani apa? Suruh baca aja, baca kitab. Sambil ngurut Abu Yasarwani, ngurut guru Bangil sambil baca kitab. Tapi guru Bangilnya tidur. Kebangun, kata guru Bangil, stop. Begitu aja. Sebab besok sambung lagi. Nanti datang lagi baca kitab. Tidak diterangkan. Kenapa? Karena itu rahasianya di situ. Taat dan jangan ada tergeletek sedikit pun kepada guru tadi. Dan itu yang Abuya jalani, yang Abuya rasakan itu. Abuya ini punya guru Majidub. Punya guru Majidub betul. Yang Abuya ceritakan di Bogor, Habib Syarif itu. Orangnya Majidub. Tidak belajar, Abuya nggak belajar sama beliau itu. Bahkan beliau yang nanya sama Abuya tentang ini, tentang itu. Tapi apa? Belajar kehidupan, belajar disiplin, belajar kehidupan. Tengah malam tuh bangun, Abdul Wahid bangun. Jam 12, jam 1 suruh bangun. Ngapain? Ngepak kotak, ningkat kotak ini, itu aja kerjaannya. Tapi tidak boleh tergeletek dalam hati untuk menjelekkan guru tadi. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Yang pertemuan yang lalu kita terangkan itu, seorang murid membuat makanan untuk gurunya dan tidak pernah murid ini diberi dengan gurunya. Kalaupun guru ini ngasih makanan itu, ini upah kamu, nah. Terkadang guru begitu untuk ngetes setia enggak ini murid ini. Setia apa enggak? Kalau dia setia, itu lulus. Karena terkadang ada murid tadi apa ya? Bantu-bantu tujuannya apa? Supaya dapat makanan. Guru ini enggak. Dia ingin melatih hati murid tadi, ikhlas apa enggak dalam menuntut ilmu. Nah, ketika dia sudah seperti itu, jadi dia aman. Ketika dia sudah jadi, kata gurunya, nah itu berkat kau kemarin, sekarang orang yang melayani kamu. Ada satu cerita Abuya ada dengar ceramah kemarin salah satu Habib. Habib ini diundang di salah satu daerah di Jawa. Jadi ketika sampai di daerah tersebut ada kiainya. Kiainya pesan, Bib, kalau ceramah sampaikan kepada warga untuk menghormati ulama, untuk menjaga, untuk membantu ulama. Ya maksudnya siapa? Membantu saya, karena saya ini berdakwah di sini, orang kampung ini nggak ada paham-paham, membantu enggak, datang enggak, menghormati enggak. Jadi waktu itu Habib tadi ceramah dengan apa yang diminta oleh sang kiai ini. Nah beberapa waktu kemudian sang Habib ini diundang lagi oleh kiai yang sebelah kampung ini. Jadi kalau tadi kampung A, datang diundang lagi di kampung B, ada kiainya juga, ada kampungnya juga. Lalu sang Habib ini bertanya kepada kiai, Pak Kiai, sampean di sini berdakwah gimana? Oh di sini aman, masya Allah, masyarakatnya membantu saya. Kalau saya minta bantuan langsung datang. Masyarakatnya menuntut ilmu baik, semuanya hormat dan semuanya dan seterusnya dan seterusnya. Habib ini berkata, kok aneh ya? Kiai yang di sebelah kampung ini kemarin itu murid-muridnya, jamaahnya itu nggak ada yang mau bantuin, nyumbang nggak mau, bantuin nggak mau. Kata kiai ini, yang mana Habib? Yang sana tuh. Kiai siapa yang ngomong? Kiai Sipulan. Apa kata kiai yang di kampung kedua ini? Oh pantasan aja Habib, itu kiai itu adalah teman saya waktu di pondok. Itu kiai mondok sama saya, tapi kiai itu selama dia mondok nggak pernah bantu kiai, nggak pernah khidmah di pondok. Dia cuma belajar, tapi nggak pernah khidmah, nggak pernah bantu. Dia masa bodoh, dia mikirkan dirinya sendiri. Pantasan saja ketika dia jadi kiai, tidak ada yang mau bantu dia. Tidak ada yang mau bantu dia. Kenapa? Karena waktu dia di pesantren kelakuannya begitu. Cuman belajar tapi nggak pernah bantu-bantu, nggak pernah ikut gotong royong, nggak pernah khidmah, nggak pernah apa lagi? Dia pikirkan diri sendiri, nggak pernah bagi-bagi makanan dengan temannya, pelit. Apa yang terjadi? Dia jadi kiai juga. Tapi apa akibatnya?
jamaahnya tidak ada yang mau dukung dia, tidak ada yang mau bantu dia. Jadi kiai tapi dia ya begitu aja. Sebabnya kelakuan dia sendiri. Kama tadino tudan. Sebagaimana kamu berhutang, nanti kamu dihutangi orang begitu juga. Alias hukum karma akan berlaku. Hukum karma pasti baik-baik kamu belajar. Jangan ada geretek jahat kepada guru, apalagi sama Buya. Apalagi mengejek. Kalau ada sedikit yang jelek dalam hati, apalagi berani dengan ucapan ngejek-ngejek, nggak minta maaf, selesai urusan. Di hati aja nanti. Dan itu bukan ancaman, tetapi memang sudah terbukti seperti itu. Mulai zaman dulu sampai akhir zaman, memang seperti itulah dalam menuntut ilmu agama. Cukup sekian, nanti sambung lagi ya kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumil fa'ardiha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.